warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala syadina Muhammadin wa alihi washabihi asmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman, Islam, juga kesehatan dan keselamatan sehingga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, tabi'in, sampailah kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang rukun iman yang ketiga. Tentulah teman-teman sudah tahu apa rukun iman yang ketiga. Ya, benar, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Sebelum saya membahas tentang kitab-kitab Allah, saya akan membahas dulu kenapa Allah menciptakan manusia dan Allah menurunkan kitabnya. Pertama, dengan kudroh dan irodah atau disebut kehendak Allah, Allah berkehendak menciptakan manusia di muka bumi ini. Ketika Allah menciptakan manusia, tentu Allah tahu unsur-unsur apa atau sifat-sifat apa yang ada di dalam diri manusia. Contohnya ya, manusia itu memiliki naluri mencari Tuhan. Manusia memiliki naluri seks. Manusia butuh untuk mempertahankan diri. Manusia butuh untuk makan. Nah, itu semua itu harus diatur dengan kitab Allah. Kalau tidak diatur dengan kitab Allah, maka manusia akan mencari atau melampiaskan naluri tersebut atau keinginan tersebut dengan caranya masing-masing. Sementara akal manusia itu terbatas dan akal manusia itu pasti berbeda-beda hasil pemikirannya. Sehingga perlu Allah menuntun manusia kepada jalan yang benar, jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menurunkan kitabnya yang berisi aturan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah menciptakan manusia itu ada di dalam surat Az-Zariyat, yaitu surat ke-51 ayat ke-56. Yang berbunyi wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih arti ibadah itu? Ibadah adalah amalan yaitu untuk melakukan perbuatan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa perintah-perintahnya, atau meninggalkan segala larangannya. Jadi kesimpulannya yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Juga mendekatkan diri dengan amalan-amalan yang sunnah. Adapun kitab yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi untuk Bani Israel. Adapun isi kandungan dalam kitab Taurat yaitu perintah untuk mengesahkan Allah, larangan menyembah patung atau berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah untuk mensucikan hari Sabtu, perintah untuk menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Adapun dalil yang berhubungan dengan Taurat ada dalam surat Al-Isra ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidu min duni wakila. Salah satu isi kitab Taurat yaitu, hai anak cucu Adam, aku telah menciptakanmu agar kamu beribadah kepadaku, oleh karena itu janganlah kamu bermain-main.
Lalu ada lagi yang berbunyi, "Hai anak cucu Adam, janganlah kamu takut dengan rizki yang sedikit, selama gedung-gedung rizkiku itu penuh dengan banyak. Dan sesungguhnya gedung-gedung rizkiku itu tidak akan sirna atau habis selama-lamanya." Lalu ada lagi yang berbunyi, "Hai anak cucu Adam, sebagaimana aku tidak menuntutmu dengan amal besok, maka janganlah kamu menuntutku dengan rizki besok." Yang kedua adalah kitab Jabur. Kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Jabur ini tidak ada hukum di dalamnya, hanya ada nyanyian yang berupa doa, zikir, sehat, ilmu, hikmah, dan lain-lain. Adapun dalil yang berhubungan dengan kitab Jabur ada dalam surat Al-Anbiya ayat 105. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di zikri annal arda yarisuha ibadiyas solihun. Artinya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Jabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr atau Lauh Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Ini ada beberapa petikan dari isi kitab Jabur, yaitu syair ke-115, "Kemuliaan hanya bagi Allah, bukan kami, ya Allah, bukan kami, melainkan nama-nama yang patut dimuliakan karena kasih abadimu dan kesetiaanmu." Lalu ada bunyi syair yang ke-100, yaitu, "Pujilah Allah dalam baitnya, ketahuilah bahwa Allah adalah Tuhan, dialah yang menjadikan kita dan kita adalah miliknya. Kita adalah umatnya, kawanan domba yang digembalakannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan ucapan syukur. Masuk ke pelatarannya dengan puji-pujian. Mengucap syukur kepadanya dan pujilah namanya." Selanjutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi. Isi pokok kitab Injil adalah yang pertama, mengajarkan manusia kepada tauhid, yang kedua, menerangkan beberapa hukum, yang ketiga, mengajarkan hidup dengan juhud, yang keempat, menjauhkan diri dari kerakusan dan ketamakan dunia, yang kelima, menerangkan tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Injil yang sekarang sudah tidak murni lagi seperti yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Injil sekarang sudah banyak dirubah oleh para pendeta-pendeta terdahulu sesuai dengan keinginannya. Ada Injil yang mirip dengan Injil yang aslinya, yaitu namanya Injil Barnabas. Injil ini disimpan di Vatikan. Untuk mengetahui satu halamannya harus mengeluarkan $1.000.000 Amerika. Dalil yang berhubungan dengan kitab Injil ada di dalam surat Maryam ayat 30. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Artinya, dan Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi." Nah, yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi. Dalil yang berkaitan dengan turunnya kitab Al-Quran ada dalam surat Al-Imran ayat 3. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal inzil. Artinya, dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Adapun isi pokok dalam kandungan Al-Quran yang pertama adalah akidah, yaitu merupakan pokok yang berisi ketauhidan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa. Dan di dalam Al-Quran juga banyak menjelaskan tentang sifat-sifat Allah yang lainnya, seperti yang ada di dalam Asmaul Husna, seperti Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah yang Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Mengetahui, dan lain sebagainya. Yang kedua, isi pokok dalam Al-Quran adalah ibadah.
Ibadah merupakan pokok yang berisi pengajaran akan amalan-amalan pokok dalam kehidupan manusia. Contohnya seperti ibadah sholat, puasa, zakat, dan amalan lainnya. Lalu yang ketiga ada akhlak. Akhlak merupakan pokok yang berisi pengajaran maupun larangan, baik tentang akhlak karimah maupun akhlak mahmudah. Di Al-Quran dijelaskan akhlak-akhlak yang baik gitu ya, yaitu seperti berbuat baik kepada orang tua, kepada tetangga, kepada teman-teman, fakir miskin, dan lain sebagainya. Dan akhlak-akhlak tercela seperti menghujat, menghina, atau memperolok-olok. Selanjutnya ada muamalah. Muamalah merupakan pokok pengajaran hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat. Contohnya misalnya tentang riba. Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Lalu ada lagi tarik, kisah ataupun sejarah yang merupakan pokok yang berisi sejarah ataupun peristiwa yang terjadi di masa lalu sebagai pembelajaran di masa-masa yang akan datang. Contoh yang ada di dalam Al-Quran misalnya kisah tentang sapi betina, ada juga tentang kisah Nabi-Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan Nabi-Nabi yang lainnya. Lalu isi pokok Al-Quran ada yang namanya hudud. Hudud itu adalah hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kisos yang ada di dalam surat Al-Baqarah 178. Ada juga tentang bahwa yang berzina itu dirajam, ada di dalam surat An-Nur ayat 2. Lalu ada tentang pencurian, bahwa yang mencuri itu harus dipotong tangannya, ada di dalam surat Al-Maidah ayat 38. Al-Quran dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keasliannya. Ini ada di dalam surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Begitupun Al-Quran yaitu membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ini ada di dalam surat Al-Maidah ayat 48. Kami telah menurunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab turun sebelumnya, dan sebagai standar terhadap kitab-kitab tersebut. Karena itu, putuskanlah perkara mereka menurut Al-Quran yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran Al-Quran yang telah datang kepadamu. Al-Quran juga merupakan mukjizat yang terbesar Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran tidak ada yang bisa membuat ayat semisal Al-Quran. Ini ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Hud ayat 13. Maka datangkanlah 10 surat yang dibuat yang menyamainya. Lalu ada di dalam surat Al-Baqarah 23, buatlah 1 surat saja yang semisal Al-Quran. Lalu ada 3 kemungkinan dalam Al-Quran. Apakah Al-Quran itu dibuat oleh manusia, dalam hal ini adalah orang Arab? Apakah Al-Quran ini adalah karangan atau buatan Nabi Muhammad? Atau ketiga, Al-Quran datang dari Allah Subhanahu. Adapun kemungkinan yang pertama, bahwa Al-Quran diciptakan oleh orang-orang Arab, itu tidak benar. Karena seperti yang tadi ditentang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba buatkan surat atau ayat semisal. Maka pada zaman itu tidak ada yang bisa membuat ayat ataupun surat semisal. Pada waktu itu ada yang namanya Musailamah Al-Kadzab. Dia mencoba membuat ayat atau surat yang semisal Al-Quran, namun isinya tidak bermakna. Bahkan ini menjadi bahan tertawaan para sahabat pada waktu itu. Berikut cuplikan film Musailamah Al-Kadzab ketika dia membuat ayat-ayat palsu. سمعت آية من قرآن محمد يتلوها أبي بن كعب على الرجال بن عنفوة فيها من الإعجاز ما يبهر الألباب. ما هي؟ تقول: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما
ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Layaknya seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Musailamah juga mengaku mendapatkan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Allah. Allah. لقد أنعم الله على الحبلى أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشا. سبحان الله، سبحان الله، كيف كنا نتحدث عن آية خلق الإنسان في قرآن محمد ثم نزلت هذه الآية وكأنها تكملة لها. أجل هو الأول وأنا التالي، هو يؤسس وأنا أبني. Ia juga mencoba membuat bahasa yang menandingi Al-Quran. لا كف يدك. Salah satu ayat yang digubah oleh Musailamah adalah kalimat yang menceritakan hewan katak. وقد جعلها الله لكم آية. كيف؟ قال ربنا يا ضفدع بنت ضفدعين نقي ما تنقي أعلاك في الماء وأسفلك في الطين لا الشارب تمنعين ولا الماء تعكرين. Kalau Musailamah dia membuat sendiri tapi dengan aroma Quran, dengan gaya Quran. Kalau Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Adiyat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, dan seterusnya. Musailamah al-Kadzdzab membuat kurang lebih dengan lirik yang mirip, tapi arti tidak ada sama sekali, artinya kosong, tidak penuh, tidak ada nilainya. Dia mengatakan, membuat sebuah kalimat wattahinati tahna wal ajinati ajna, kemudian wal khabizat khubza wal laqimat luqma. Kelihatan sama tapi jauh sekali. Ini bicara layaknya seorang koki menyampaikan tentang menu masakan. Kan itu tentu hal remeh-temeh, bukan urusan Al-Qur'anul Karim. Apa artinya at-tahina tahna? Wattahina tahna adalah demi para wanita yang mengadoni kue. Apa hubungannya? Tidak ada sama sekali maknanya. Demi mereka yang membuat adonan kue itu, demi para pembuat roti, dan demi mereka yang memakannya. Sama sekali tidak ada maknanya. Ini hanya sebuah urusan makan. لقد أخبرتك ما قاله محمد. Dengan jumlah pengikut yang semakin banyak, Musailamah semakin percaya diri menyatakan kenabiannya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Yang kedua, apakah Al-Quran itu ada buatan Nabi Muhammad SAW? Ini juga mustahil, karena ada yang namanya hadis. Gaya bahasa hadis dengan gaya bahasa Al-Quran tentu berbeda. Lalu di dalam Al-Quran juga ada semacam teguran kepada Rasulullah. Jadi tidak mungkin kalau Rasulullah membuat Al-Quran namun di situ ada teguran bagi beliau. Di dalam Al-Quran juga terdapat sejarah-sejarah masa lalu di mana tidak mungkin juga Rasulullah mengetahuinya, seperti sejarah Nabi Musa dengan Fir'aunnya, sejarah Nabi Yusuf, dan sejarah nabi-nabi yang lainnya. Lalu ada lagi tentang penciptaan manusia di alam rahim. Seperti manusia itu berasal dari air ya, atau nutfah, lalu menjadi alaqat, jadi mugoh,
membuat. Nah, itu merupakan ilmu sains yang pada zaman dulu nggak mungkin ada USG, tapi di dalam Al-Quran dijelaskan tentang proses pembuatan manusia di alam rahim. Itulah salah satu kemukjizatan Al-Quran. Fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk ataupun pedoman hidup manusia, seperti yang ada di dalam surat Al-Baqarah, hudal lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga bagaimana kita harus menjalankan kehidupan di muka bumi ini agar sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Lalu ada fungsi Al-Quran yang lain, yaitu Al-Furqan, yaitu pembeda. Maksudnya adalah sebagai pembeda yang hak dengan yang batil, karena di sana dijelaskan mana perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah dan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Lalu ada lagi fungsi Al-Quran sebagai sifat atau sebagai obat, karena ada beberapa ayat Al-Quran ketika dibacakan kepada orang yang sakit, orang tersebut menjadi sembuh. Nah, pada zaman sekarang banyak orang yang kurang mengetahui fungsi Al-Quran. Mereka hanya bisa membacanya saja tanpa tahu apa sih tujuan dari Al-Quran tersebut. Seperti hadis Rasulullah SAW, nanti ada suatu zaman gitu di mana Al-Quran itu hanya memperhatikan huruf tanpa memperhatikan apa perintah atau apa larangannya. Mungkin hadis tersebut sudah ada pada zaman kita, di mana orang lebih fokus kepada ilmu tajwidnya, panjang pendeknya gitu. Namun apa perintah di dalam Al-Quran tersebut tidak dilaksanakan. Lalu yang terjadi di dalam pemerintahan gitu, Al-Quran dipakai untuk sumpah jabatan misalnya, ataupun dipakai untuk perlombaan atau perlombaan qori. Nah, sebenarnya esensi dari keberadaan kitab Allah ataupun khususnya Al-Quran itu bukan seperti itu. Jadi sebagai petunjuk atau pedoman bagaimana sih sebenarnya manusia itu bermuamalah, bersosialisasi, lalu bagaimana cara berpakaiannya, berakhlak, bergaul, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di lingkungan kita atau di negara kita tidak menggunakan aturan yang ada di dalam Al-Quran, akhirnya apa yang terjadi? Terjadi carut marut ataupun kekacauan ataupun banyak masalah. Di antaranya misalnya ketika orang tidak diatur masalah seksnya, maka yang terjadi adalah pergaulan bebas atau perzinahan, di mana zina adalah sesuatu perbuatan yang keji, yang amat hina, bahkan pelakunya juga harus dirajam atau dijilid. Nah, pada kenyataannya di lingkungan kita zina merajalela, bahkan ada yang sudah menikah gitunya, ataupun suami istri disebutnya muhson, jinah muhson. Kalau belum menikah disebutnya goir muhson gitu. Nah, yang lebih parah lagi ada yang namanya LGBT. LGBT itu adalah lesbian, gay, transgender, dan bisek gitu. Sebenarnya itu semua bertentangan dengan Islam. Akhirnya apa? Akhirnya banyak keturunan yang tidak jelas nasabnya. Lalu dia tidak akan mendapatkan hak waris ataupun hak wali untuk kedepannya. Ada lagi misalnya korupsi yang ada di Indonesia, karena memang tidak diterapkannya Islam di tengah-tengah kita, sehingga tidak ada efek jera bagi pelaku korupsi. Di dalam Islam, orang yang mencuri lebih dari 1/4 dinar, maka dia dipotong tangannya. Seandainya ini diterapkan di dalam lingkungan kita, orang akan takut untuk mencuri, karena mereka berpikir tangan itu akan lebih berharga dari apa yang dia ambilnya. Itu juga dengan pembunuhan. Harga manusia dibayar dengan amat sangat murah. Tak seberapa misalnya dengan harga 2.000 ataupun dengan caci maki, itu bisa menghilangkan nyawa seseorang. Seperti yang terjadi di berita-berita, ada terjadi pembantaian satu keluarga hanya karena
mengejek gitu. Lalu ada lagi pembunuhan hanya karena tidak mau membayar uang toilet misalnya yang harganya 2.000. Nah ini semua masalah ini, semua yang terjadi ini adalah karena tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya hukuman kisos gitu diberlakukan di negara kita, seperti orang yang membunuh dibunuh lagi, maka dia akan berpikir beribu-ribu kali untuk membunuh seseorang. Karena apa? Karena selain dibunuh lagi, dia bisa membayar diat, tapi diatnya dengan mahal. Kalau pada zaman Rasulullah itu sama dengan 100 ekor unta ataupun 1.000 dinar, yang mungkin setara dengan uang miliaran. Itu saja mungkin yang saya sampaikan tentang kitab-kitab Allah. Tujuannya agar teman-teman merasa lebih yakin lagi dan bisa memahami dan mengetahui apa tujuan Allah menurunkan Al-Quran, dan dapat menerapkan dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Juga bersikap toleransi kepada orang-orang yang di luar Islam, karena Islam pun mengajarkan kita untuk toleransi. Lalu bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lainnya seperti hadis Rasulullah, baligni anil walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Berikut video tambahan sebagai kesimpulan dari iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini kita akan membahas 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu 1. Kitab Taurat. 2. Kitab Zabur. 3. Kitab Injil. 4. Kitab Al-Quran. Yang pertama kita akan bahas adalah Kitab Taurat. Kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah, yang artinya ajaran. Allah menurunkan kitab Taurat ini kepada Nabi Musa alaihi salam. Kurang lebih abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Isi dari kitab Taurat ini adalah 10 perintah. Di antaranya mengakui keesaan Allah, perintah menghormati orang tua, larangan mencuri dan berbohong, dan lain-lain. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Taurat. Sekarang yang kedua, kita akan membahas tentang kitab Zabur. Kitab Zabur berasal dari kata zabaro yang artinya menulis. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur ini berisi kumpulan nyanyian dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian doa, nasihat, zikir, serta kata-kata hikmah. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Zabur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kitab Injil. Kitab Injil ini berarti kabar yang baik. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam.
Kitab Injil diturunkan sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Injil ini berisi perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Kemudian ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Selanjutnya ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Dan penjelasan atau pembenaran terhadap kitab-kitab yang turun sebelumnya. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Injil. Selanjutnya yang terakhir, kita akan membahas tentang kitab Al-Quran. Al-Quran memiliki arti bacaan atau yang dibaca. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diturunkan abad 6 Masehi di Mekah dan Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.